Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopatri Utama Putri. Saya merupakan mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Apabila datang sepasang calon pengantin ke PMB, yang harus dilakukan bidan adalah sambut pasien dengan ramah dan senyum, kemudian ucapkan salam, misalnya selamat pagi, selamat sore, selamat siang, kemudian tuliskan identitas klien seperti nama, umur, alamat, kemudian perkenalkan diri kita. Selanjutnya tunjukkan lembar balik ini dan jelaskan bahwa alat ini dapat membantu klien memahami yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Kemudian yang terakhir, yakinkan bahwa privasi dan kerahasiaannya dapat dihormati dan dijaga. Nah, pernikahan yang harmonis dan memiliki anak-anak yang sehat dan cerdas adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Oleh sebab itu, pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan perlu mendapatkan informasi yang cukup tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang pernikahan. Setiap pasangan perlu mendapatkan konseling pranikah. Nah, kenapa konseling pranikah ini perlu diberikan kepada setiap calon pengantin? Yang pertama yaitu untuk mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki pernikahan yang sehat. Yang kedua yaitu agar calon pengantin memahami konsep-konsep kesehatan reproduksi. Kapan konseling pranikah ini dilakukan? Sebaiknya konseling pranikah ini dilakukan 3 bulan sebelum pernikahan. Nah, selanjutnya, masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual. Hak-hak tersebut adalah yang pertama, memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, jumlah anak, dan jarak kelahiran. Kemudian, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian, yang ketiga, mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. Kemudian yang keempat, memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Kemudian yang kelima adalah pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas serta memperoleh bayi yang sehat. Kemudian yang terakhir, hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing tanpa unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan. Kemudian persiapan pranikah. Persiapan pranikah yang pertama adalah persiapan fisik, yaitu pemeriksaan status kesehatan, yaitu pemeriksaannya adalah TTV yang berupa suhu, nadi, frekuensi nafas, kemudian tekanan darah. Kemudian pemeriksaan darah rutin yaitu HB, trombosit, leukosit. Kemudian yang kedua ada persiapan gizi, yaitu untuk mengetahui status gizinya kek atau bukan, kemudian anemia atau tidak, kemudian pemberian tablet tambah darah dan asam folat. Dan kemudian anjurkan juga pasien untuk memenuhi menu seimbang. Kemudian yang ketiga status imunisasi TT, yaitu untuk pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan tubuh. Kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat. Kemudian membersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang. Kemudian pakai handuk yang bersih. Kemudian bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan. Kemudian, tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Yang pertama ada kekerasan secara fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, kemudian melukai. Yang kedua ada kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, kemudian melarang istri mengunjungi saudara dan teman-temannya, kemudian mengancam, itu termasuk
kekerasan secara psikis. Yang ketiga ada kekerasan seksual, misalnya memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Kemudian yang keempat ada penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Kemudian yang kelima ada eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakan orang. Kemudian ada organ reproduksi perempuan. Yang pertama yaitu ovarium atau indung telur, berfungsi mengeluarkan sel telur atau ovum yang dapat dibuahi oleh sperma sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Yang kedua ada tuba Fallopi, yaitu saluran telur yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Yang ketiga ada uterus atau rahim, yaitu tempat janin berkembang. Kemudian yang keempat ada serviks atau leher rahim. Yang kelima ada vagina atau liang kemaluan. Kemudian yang keenam ada klitoris atau kelentit. Kemudian yang ketujuh ada labia atau bibir kemaluan. Labia terdiri dari labia mayora dan labia minora. Kemudian ada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada testis atau buah zakar, kemudian skrotum atau kantung buah zakar. Yang ketiga ada vas deferens, yaitu saluran sperma. Yang keempat ada prostat, vesicula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya. Kemudian yang kelima ada penis. Selanjutnya kehamilan. Kehamilan ada kehamilan ideal, kemudian ada kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Kemudian ada metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Yang pertama ada metode modern jangka pendek, misalnya pil, kondom, suntik. Kemudian ada metode modern jangka panjang, misalnya implan atau AKBK, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit. Kemudian ada IUD atau KDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian ada metode alamiah, yaitu pantang berkala, pengukuran suhu basal, kemudian penilaian lendir vagina. Selanjutnya ada infeksi menular seksual atau disingkat dengan IMS. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah, kemudian sifilis atau raja singa, kemudian herpes genitalis, kemudian ada konjungtivitis chlamydiosis, kemudian konjungtivitis gonore, kemudian Candylomata acuminata, kemudian ada infeksi saluran reproduksi, yaitu disingkat dengan ISR, yaitu yang pertama ada Candidosis vaginalis, kemudian vaginosis bakterial, kemudian trichomoniasis. Selanjutnya, peduli HIV dan AIDS. HIV merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapatkan dari infeksi HIV. Selanjutnya, penularan HIV dan AIDS bisa terjadi dengan berhubungan seks tidak aman, misalnya tanpa kondom. Kemudian, para pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko tertular HIV. Kemudian transfusi darah yang mengandung HIV, kemudian HIV menular melalui ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Selanjutnya, HIV tidak menular melalui makan atau minum bersama, kemudian memakai peralatan makan atau minum bersama, kemudian berenang bersama, menggunakan toilet bersama, bergantian pakaian, handuk, kemudian hubungan sosial lainnya, kemudian bersentuhan atau berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah bersama, kemudian gigitan serangga itu tidak dapat menularkan HIV. Kemudian, pencegahan HIV dan AIDS. Pencegahan HIV dan AIDS dapat dilakukan dengan saling setia dengan pasangan, masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Kemudian, gunakan kondom, kemudian tidak menggunakan narkoba, suntik, namun apapun bentuknya hindarilah narkoba. Kemudian penggunaan alat-alat yang steril. Jangan gunakan jarum, alat suntik, atau alat peluka kulit lainnya secara bergantian. Penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.